Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Amelia Hapsari dengan nomor induk mahasiswa 2402010720760. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen Ibu Heti Hendrayati dari kelas MJ 506. Untuk jawaban dari soal UTS kali ini saya memilih opsi yaitu yang berjudul 10 Types of Innovation atau 10 tipe inovasi menurut Doblin untuk keunggulan yang kompetitif. Berikut presentasi dari saya. Ten Types of Innovation atau 10 tipe inovasi menurut Doblin Framework untuk keunggulan yang kompetitif. Berikut analisis mendalamnya. Tentang Doblin Framework. Doblin Group atau yang kini merupakan bagian dari Monitor Deloitte mengembangkan framework komprehensif yang mengidentifikasikan 10 tipe inovasi berbeda yang dapat diterapkan organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Framework ini mengorganisir ke-10 tipe tersebut dalam 3 kategori utama, yaitu ada konfigurasi, offering atau penawaran, dan experience atau pengalaman. Framework ini dikembangkan oleh Doblin Group pada tahun 1989 melalui penelitian mendalam. Hasil analisis lebih dari 40 tahun terhadap lebih dari 2.000 inovasi perusahaan yang terkemuka. Tujuannya yaitu membantu organisasi mendefinisikan inovasi lebih luas dari sekedar produk baru. Manfaatnya, identifikasi peluang inovasi di berbagai dimensi bisnis untuk keunggulan kompetitif. Struktur 10 Types of Innovation menurut Doblin. Yang pertama ada configuration, yaitu fokus pada struktur internal dan cara bisnis beroperasi di belakang layar, terdiri dari 4 tipe inovasi. Yang kedua ada offering, berfokus pada produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, terdiri dari 2 tipe inovasi. Yang ketiga ada experience, yaitu meningkatkan cara pelanggan berinteraksi dengan brand dan produk, terdiri dari 4 tipe inovasi. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan terkait sub-subtipe dari 3 tipe inovasi ini. Yang pertama yaitu konfigurasi atau configuration. Ada subtipe profit model innovation, yaitu inovasi dalam cara perusahaan menghasilkan, menangkap, dan mendistribusikan nilai atau revenue. Untuk kuncinya yaitu sumber pendapatan baru, model pricing alternatif, dan mekanisme pembayaran inovatif. Tujuannya mengubah asumsi industri tradisional tentang apa yang ditawarkan, berapa harga, dan bagaimana mengumpulkan revenue-nya atau nilainya. Relevansi sering menjadi paling destruktif karena mengubah fundamental bisnis. Contoh industri yang menerapkan tipe ini yaitu Netflix yang beralih dari retail DVD ke subscription streaming model. Yang kedua ada Gillette dan ada Spotify. Subtipe selanjutnya dari konfigurasi yaitu network innovation, yaitu inovasi dalam hubungan dan kemitraan dengan stakeholder eksternal, yaitu supplier, distributor, mitra strategis. Kuncinya ekosistem mitra, strategic alliance, kolaborasi industri, dan partnership value. Tujuannya memperluas kapasitas dalam dan jangkauan melalui jaringan yang saling menguntungkan. Relevansi, yaitu memungkinkan akses ke resource, expertise, dan market yang tidak dimiliki sendiri. Contoh industri yang sudah menerapkan tipe ini yaitu salah satunya Apple, ekosistem developer, manufacturer partners, dan membuat carrier partnership. Untuk subtipe selanjutnya dari konfigurasi yang ketiga yaitu structure innovation, yaitu inovasi dalam organisasi internal, talent, budaya, kepemimpinan, dan tata letak perusahaan. Kuncinya yaitu talent acquisition dan development, organizational culture, leadership model, dan organizational design. Tujuannya menciptakan struktur yang mendukung inovasi dan eksekusi bisnis model. Relevansi mempengaruhi kemampuan organisasi untuk berinovasi dan mengeksekusi strategi. Contoh industri yang sudah menerapkan subtipe ini yaitu ada Google, ada 3M, dan ada Apple. Dan yang terakhir dari subtipe
configuration, yaitu proses innovation, yaitu inovasi dalam cara beroperasi bisnis, meliputi metode produksi, quality control, supply chain, customer service process. Untuk kuncinya yaitu ada manufacturing process, operational efficiency, quality system, serta service delivery model. Tujuannya meningkatkan efisiensi, mengurangi cost, atau meningkatkan kualitas melalui proses superior. Relevansi menciptakan competitive advantage melalui operational excellence. Contoh industri yang sudah menerapkan subtipe ini ada Toyota, ada Amazon, ada Apple dengan iteratif design proses dan supply chain optimization. Next yaitu ada tipe inovasi yang kedua menurut Doblin ada offering. Offering ini terdiri dari dua subtipe lagi yaitu yang pertama ada product performance, yaitu inovasi dalam fitur fungsi kemampuan dan karakteristik produk itu sendiri. Kuncinya yaitu features, functionality, design, technical specification, user experience. Tujuannya menciptakan produk yang lebih baik, lebih cepat, lebih kuat, atau lebih elegan. Relevansi paling visible form of innovation sering menjadi fokus utama tim marketing. Contoh industri yang menerapkan product performance yaitu ada iPhone, Tesla, Dyson, atau OXO. Subtipe yang kedua dari offering yaitu product system. Inovasi dalam ekosistem produk komplementer yang saling terintegrasi menciptakan nilai tambah. Kuncinya ada di product bundling, complementary product, atau ecosystem integration, atau network effect. Tujuannya yaitu menciptakan lock-in effect dan meningkatkan customer lifetime value melalui integrated ecosystem. Relevansi mengubah single product companies menjadi ecosystem players. Contoh industri yang menerapkan subtipe product system yaitu ada Apple dengan mengembangkan iPhone, ada tipe iPad, Mac, Watch, AirPods, dan banyak produk-produk lain. Serta ada Gillette, ada Microsoft, ada Sony. Untuk selanjutnya yaitu tipe inovasi yang terakhir yaitu ada experience yang terdiri dari 4 subtipe lagi. Yaitu yang pertama ada service innovation, inovasi dalam layanan pendukung yang mengelilingi penawaran produk inti dalam artian yaitu ada support, maintenance, dan engagement. Kuncinya yaitu customer support, garansi, service maintenance, customer care. Tujuannya meningkatkan customer satisfaction atau pengalaman customer dan loyalty melalui superior service quality atau service yang baik. Relevansi menciptakan diferensiator non-price yang sulit ditiru. Contoh industri yang menerapkan ini ada Apple dengan Apple Care, Lexus dengan premium after sales service, dan customer concierge. Yang kedua ada channel innovation, inovasi dalam identitas merek, nilai yang dikomunikasikan, dan persepsi pelanggan. Elemen kuncinya yaitu brand identity, brand positioning, brand messaging, brand experience, emotional connection. Tujuan menciptakan emotional connection yang kuat dan brand loyalty yang lasting atau yang berlangsung lama, yang tahan lama. Relevansinya, brand adalah aset intangible paling berharga dalam mempengaruhi purchase decision atau keputusan pembelian. Contoh industri yang menerapkan ini ada Apple dengan Think Different Positioning. Untuk selanjutnya yaitu subtipe brand innovation, inovasi dalam layanan pendukung yang mengelilingi penawaran produk inti. Kuncinya ada customer support, warranty program atau program garansi, maintenance service, technical assistant, dan customer care. Tujuannya meningkatkan customer satisfaction dan loyalty melalui experience service. Next, yaitu customer engagement, inovasi dalam cara dan intensity pelanggan berinteraksi dengan perusahaan, merek, dan komunitas. Kuncinya ada di community building, event marketing, customer interaction, dan lain-lain. Tujuannya menciptakan passionate user, community, dan word of mouth advocacy. Relevansi, customer engagement menciptakan emotional bond yang melampaui transactional relationship. Contoh industri yang menerapkan ini ada Harley Davidson dengan owner communities, release, dan lifestyle brand engagement. Selanjutnya yaitu untuk soal studi kasus, saya mengambil contoh di perusahaan Apple Inc. Berikut implementasi komprehensif dari 10 Types of Innovation menurut Dublin Framework. Untuk yang pertama yaitu eh, tipe profit model innovation dari Apple, implementasinya melalui ekosistem revenue model, diversifikasi revenue dari hardware, software, dan service. Contoh nyatanya, service revenue-nya yaitu Apple TV Plus, Apple Music, iCloud, Apple One, App Store Commission-nya 30% dari penjualan aplikasi pihak ketiga, dan premium pricing, margin tinggi melalui branding kuat. Untuk selanjutnya, sebelumnya untuk alasan pemilihan Apple, karena beberapa alasannya yaitu implementasi holistik, Apple mendemonstrasikan penerapan sistematis dari hampir semua 10 tipe inovasi Dublin secara terintegrasi, bukan dalam silos. Yang kedua, hasil bisnis yang terukur dari merek Apple ini sendiri. Sukses matrix-nya jelas terukur.
Yang ketiga, competitive advantage berkelanjutan. Apple berhasil maintenance market leadership despite intense competition dari Samsung, Microsoft, Google selama lebih dari 2 dekade. Yang ketiga ada ekosistem strategi, dan yang terakhir alasannya yaitu inovasi multidimensi, yaitu bukan hanya product innovation iPhone atau iPad, tapi juga bisnis model seperti App Store, distribution, Apple Store, dan customer engagement seperti product launch event. Untuk kategori yang pertama tadi subtipenya yaitu di kategori konfigurasi ada profit model innovation. Yang kedua dari kategori konfigurasi yaitu ada network innovation dari produk Apple. Implementasinya yaitu Apple membangun ekosistem partner yang powerful meliputi developer, manufacturer, carrier, content provider, dan retailer strategi. Contoh konkret atau contoh nyatanya yaitu developer ekosistem seperti App Store, revenue sharing, exclusive content, developer tools, untuk manufacturing partnership dengan Foxconn, Pegatron, Wistron, vertical integration, supply chain network. Untuk carrier dan retail partnership ada Apple Stores, retail partner, untuk content provider ada Apple Music, game developer, dan lain-lain. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu di ecosystem leverage, content advantage, quality control, dan innovation acceleration. Untuk subtipe yang ketiga, yaitu inovasi berupa structure innovation. Apple mengorganisir struktur perusahaan dengan fokus pada functional expertise dan innovation culture yang mendorong design excellence dan customer obsession. Contoh konkretnya yaitu design teams, lead product development, industrial design, user interface, dan experience design. Yang kedua ada leadership juga, leadership culture-nya juga. Yang ketiga ada talent management dengan attract elite talent, cross-functional teams, innovation lab. Yang keempat ada decision making dengan accountability dan long-term thinking. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu speed to market, quality obsession, innovation culture, dan talent retention. Yaitu culture yang menarik dan retain top creative minds. Untuk yang subtipe keempat dari konfigurasi dari perusahaan Apple, proses innovation. Implementasinya, Apple mengembangkan proprietary proses dalam product development, manufacturing, supply chain, dan retail operation yang menciptakan competitive advantage melalui efisiensi dan quality. Contoh konkretnya yaitu supply chain optimization, manufacturing excellence dengan supplier collaboration, quality system, just-in-time manufacturing, vertical integration. Untuk supply chain optimization tadi, contohnya yaitu real-time supply chain visibility, supplier diversity, logistik, partnership, crisis management. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu quality leadership, efisiensi, time to market, customer experience. Untuk yang kelima dari tipe offering innovation, yang pertama ada product performance innovation, yaitu Apple terus menghadirkan fitur desain dan performa produk yang melampaui ekspektasi pelanggan menjadi benchmark industri. Contoh konkretnya iPhone product evolution dari iPhone 6, iPhone X, jadi iPhone 12, iPhone 14 selalu berkembang. Eh, Yang kedua ada iPad product line dengan produk iPad dari iPhone. Yang ketiga ada produk MacBook. Yang keempat ada produk Apple Watch. Keunggulannya yaitu performance leadership, design excellence, innovation first, dan integration. Untuk subtipe offering selanjutnya yang terakhir ada product system innovation. Apple menciptakan ekosistem produk terintegrasi di mana setiap produk menjadi lebih valuable ketika digunakan bersama, menciptakan powerful lock-in effect. Contoh konkretnya yaitu hardware ekosistem sinergis dengan iPhone Core Hub yang terdiri dari sub-sub lagi, bisa digunakan dengan iPad, Mac, Apple Watch. Jadi HP iPhone bisa terintegrasi dengan Apple Watch, AirPods, dan lain-lain. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu ada lock-in effect, emotional connection, cross-selling, data mode, dan difficult to direplikasi, sulit ditiru. Untuk yang tipe service innovation, maaf, untuk kategori experience innovation ada service innovation, yaitu Apple menyediakan comprehensive support dan engagement service yang mengelilingi produk inti, meningkatkan customer satisfaction dan loyalty. Contoh konkretnya yaitu dengan Apple Care Program, Genius Bar Service, iCloud Service, Apple Support, dan lain-lain. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu customer satisfaction, service quality directly impacts, dan loyalty. Ada differentiation, service quality hard to replicate for competitor. Untuk kategori experience innovation selanjutnya selain service innovation yaitu
Channel innovation, Apple merevolusi distribusi channel melalui direct to customer Apple Store model, menciptakan pengalaman berbelanja premium yang menjadi kompetitor advantage. Contoh konkretnya dengan Apple Store, lalu ada online channel integration ya, atau apple.com, atau ada selective retail partnership. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu customer control, margin engagement, customer insight, brand positioning, dan omni-channel. Untuk selanjutnya ada brand innovation. Apple menciptakan brand identity yang melampaui produk menjadi cultural icon dan aspirational lifestyle brand. Contoh konkretnya dengan Think Different, campaign positioning sebagai inovator dan rebel. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu dengan premium perception, emotional loyalty, market resilience, talent attraction, premium partnership, dan cultural relevance. Untuk subtipe yang terakhir yaitu ada customer engagement dari Apple, yaitu Apple menciptakan distinctive customer interaction dan community engagement yang mengubah customer menjadi passionate advocates dan evangelists. Dan mohon maaf, evangelists. Contoh konkretnya yaitu product launch event, in-store experience dan community, lalu ada user community, loyalty dan subscription program, dengan referral program, social media engagement. Untuk keuntungan kompetitifnya ada word of mouth marketing, dengan customer lifetime value, market insight, cultural influence, dan lain-lain. Untuk keunggulan kompetitif Apple ada ekosistem login, pelanggan terikat dengan seamless integration antar device, premium positioning, brand yang kuat memungkinkan pricing, premium dan margin tinggi, vertical integration, kontrol penuh dari desain hingga distribution meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir ada innovation cycle, continuous product improvement menjaga market leadership. Peluang inovasi tambahan untuk Apple yaitu ada yang pertama sustainability innovation dengan circular economy model, take back programs, refurbishment, material recovery yang lebih agresif, healthcare ecosystem, expand Apple Watch, health features, telemedicine integration, health coaching subscription. Untuk usulan inovasinya yaitu untuk inovasi yang belum diterapkan atau belum diimplementasikan dan usulan strategisnya yaitu di analisis positioning Apple. Meskipun Apple telah menerapkan hampir seluruh 10 tipe inovasi tersebut dengan excellent execution, tetap terdapat peluang untuk pendalaman strategis dan ekspansi ke area-area emerging yang dapat meningkatkan competitive advantage lebih lanjut. Untuk usulan inovasinya ada yang pertama dari profit model expansion, yaitu dengan hardware, meningkatkan service, dengan Apple TV atau dan lain-lain. Untuk yang healthcare revenue model innovation ada meningkatkan apa Apple Health atau subscription modelnya atau dan lain-lain. Usulan inovasinya yaitu itu tadi dari profit model expansion. Untuk kesimpulannya yaitu 10 tipe inovasi framework menyediakan lens holistik untuk inovasi bisnis. Apple sudah menerapkan semua 10 tipe dengan konsisten tinggi, menciptakan mode kompetitif. Kombinasi inovasi di 3 kategori, configuration, offering experience, sama dengan menjadikan sustainable advantage. Inovasi bukan hanya tentang produk baru, tapi transformasi bisnis multidimensi. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.